Kami dari kelompok 6, nama saya Andini Fitri. Nama saya Bella Sinta. Nama saya Geta. Nama saya Elsa Aprilia. Nama saya Kartika. Nama saya Puji Dewi Puspita. Di sini kami akan membahas tentang kebijakan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo yang pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Ada 89 peraturan yang diubah dari 154 kata Jokowi. Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat industri nasional. Yang kedua, mempercepat proyek strategis nasional termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin serta pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Yang keempat, membangun tol laut sebagai bagian dari pemerataan ekonomi di pulau terluar. Kelima, birokrasi yang ramping. Keenam, rumah murah untuk rakyat. Yang ketujuh, subsidi kredit UMKM. Kedelapan, mempermudah pengurusan visa. 9, konversi LPG untuk nelayan. 10, pencairan dana desa. Dan ada juga paket kebijakan ekonomi dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Tujuannya 1. Menggerakkan kembali sektor RI Indonesia. 2. Meningkatkan daya saing industri nasional untuk menghadapi dinamika ekonomi global. 3. Mengembangkan kooperasi dan usaha kecil menengah. 4. Memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasar. 5. Menggairahkan sektor pariwisata serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kenaikan produksi ikan tangkap dan penghematan biaya bahan bahkan sebesar 70% yang didapat dari koperasi minyak solar ke LPG. 3. Langkah paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. 1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. 2. Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan penyederhanaan perizinan, penyelesaian tata ruang, dan penyediaan lahan percepatan barang dan jasa pemerintah. Diskresi dalam penyelesaian hambatan kepala daerah melaksanakan percepatan proyeksi strategis nasional. 3. Meningkatkan investasi di sektor properti dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, di samping membuka peluang investasi yang lebih besar di sekitar properti. Saat ini, Presiden Jokowi mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menangani wadah COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia. Karena penyakit yang diakibatkan oleh virus ini tidak hanya mendatangkan masalah di aspek kesehatan masyarakat, namun juga perekonomian yang mulai sulit. Untuk itu, kebijakan ekonomi dibuat oleh pemerintah diantaranya yaitu 1. Keringanan biaya listrik sebagai wujud bantuan kepada masyarakat. Pemerintah menggratiskan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 VA. 2. Pemulihan ekonomi. Untuk memulihkan ekonomi usai pandemi COVID-19 di Indonesia mereda, pemerintah akan menanggung PH21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta dalam 1 tahun. Pemerintahan juga membebaskan PPh impor untuk 19 sektor tertentu. Hal ini menyasar wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. 3. Meningkatkan anggaran untuk sejumlah bantuan langsung. 4. Nasabah KUR dapat keringanan angsuran. Salah satu prioritas penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi selain pengurangan pajak penghasil PPh dan pajak pertambahan nilai PPN sektor tertentu. Pemerintahan juga
berupaya melindungi para pengusaha kecil, penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema kredit usaha rakyat KUR yang berdampak COVID-19 selama 6 bulan, ujar Presiden Jokowi. Kebijakan politik pemerintahan Joko Widodo. 1. Mengganti menteri-menteri yang bekerjanya kurang bagus. 2. Meninggalkan devisa negara. 3. Aktif dalam mengikuti persaingan dengan negara-negara lain. 4. Proyek tol lintas Papua. 5. Mengambil saham Freeport beberapa persen. 6. Pembangunan nasional. 7. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 8. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 9. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan. 10. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan pengakuan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kebijakan Publik dan Hukum atau Puskapkum meluncurkan buku berjudul Politik Hukum Era Jokowi. Buku ini membahas mengenai dinamika kebijakan politik dan hukum pada era pemerintahan Presiden Jokowi selama 4,5 tahun terakhir ini. Direktur Eksekutif Puskamkum, Ferdian Andi, menerangkan buku ini merupakan rekaman dari dinamika kebijakan di bidang politik dan hukum selama pemerintahan Presiden Jokowi. Buku Politik Hukum Era Jokowi menyoroti sejumlah isu seperti reformasi legislasi, reformasi lembaga DPR, politik pemberantasan korupsi, dinamika otonomi daerah, reformasi partai politik dan pemilu, reformasi lembaga peradilan, serta supremasi hukum dan HAM. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.